Selamat siang Bapak Ibu atau family. Sama saya Lukman, Sales Eksekutif atau 2000 Waru. Kali ini saya di PT MGM, perusahaan Multipindo Gilang Makmur. Nah, yang berada di Ruko Tropodo, Sidoarjo. Nah, saat ini saya bertemu dengan Bapak Arif. Beliau adalah manajer cabang Surabaya. Nah, kita sapa beliau. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak Arif. Sehat sekali Pak. Alhamdulillah Pak Arif. Pak Lukman gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak Arif. Jadi kita harus selalu bersyukur alhamdulillah atas kesehatan kita. Ya, sehat semua keluarga Pak ya. Amin. Amin. Mengupas habis mengenai ekspedisi ini Pak. Mau mempertanyakan ini Pak. Ekspedisi itu apa sih? Terus yang kedua Pak Arif ini menggeluti di bidang ekspedisi atau menjadi karyawan ekspedisi itu awalnya dari mana, terus berapa tahun. Nah, ini Pak Arif, jenengan menggeluti bidang di ekspedisi ini awalnya itu dari mana itu Pak Arif? Ceritanya. Aduh, kalau diceritain panjang ini Mas. Mungkin dari sini sampai ke malam masih belum selesai. Itu kayak kira-kira satu skripsi nggak bisa. Itu kayak. Iya betul. Baik Mas, Mas. mungkin saya sedikit berbagi cerita aja deh. Iya. Jadi di tahun 2002 sebelum saya bekerja di sebuah perusahaan pelayaran Mas, saya udah bergelut tuh tahun 90-an saya udah bekerja di Surabaya. Bekerja di Surabaya. Bekerja di Surabaya itu pun di bidang perhotelan pariwisata Mas. Makanya di tahun 2002 kami masuk ke dunia di mana dunia pelayaran. Iya. Itu yaitu sebuah kapal yang bergerak di bidang roll in roll on, atau orang melihatnya adalah roro. Roro. Iya, roro itu bisa ngangkut penumpang, bisa ngangkut kendaraan. Baru tahu ya Mas ya. Iya. Siap. Itu cukup lama. Mulai tahun 2002 saya bergabung dengan PT Dharma Lautan Utama di Surabaya Mas, kebetulan. Jadi di sana ranahnya kami hampir 15 tahun. Sampai dengan tahun di 2016 saya baru keluar Mas. Gitu. Baru keluar, dan itu kemudian saya bergabung di salah satu perusahaan kargo. Perusahaan kargo Mas di Jakarta. Iya. Kebetulan di sana juga kami handling 9 anak perusahaan di bawah naungan kami. Kebetulan kami di sana adalah sebuah kepala bagian divisi yang mengurusi semuanya. Cuman perbedaannya begini Mas, saat ini ketika saya dulu di perusahaan sama-sama kargo, itu dia bergerak di retail, pure murni retail, ya saingan kayak tetangga kita itu. Kemudian sekarang ini pure murni kita ke 3PL, artinya ini bergerak di bidang khusus kita ke perusahaan, jadi bukan retail. Oh, iya. Untuk di PT MGM ini Iya. khusus untuk perusahaan Pak ya? Nah sekarang ini saya di MGM ini, kalau boleh dilihat, nah ini kami, profil perusahaan kami, dan di sini ada beberapa cabang kami di seluruh Indonesia. Jadi untuk ini Pak, suka dukanya Bapak kerja di MGM ini Pak ya? Oke. Karena kan ini lagi masa-masa pandemi Pak ya? Pandemi, yang memang virus yang mewabah seluruh dunia ini pasti kena efeknya semua. Jadi betul. Di bidang usaha sektor apapun itu pasti kena efeknya, tahu imbasnya. Nah, untuk ekspedisi sendiri ini gimana ini Pak? Untuk ekspedisi alhamdulillah tetap survive Mas. Saya melihat bahwa pangsa pasar kami ini tetap terus kita berkembang dan tetap terus kita layani. Bahkan secara tidak langsung Mas, mendekati kemarin peak season, kalau kita ngomong itu peak season adalah di masa-masa puncaknya pengiriman, itu adalah menjelang hari raya. Puncaknya malah menjelang hari raya. Iya. Padahal di Surabaya sendiri kan sudah melakukan pembatasan sosial. Iya, PSBB, Nah, betul Mas. Itu. Nah itu malah puncak-puncaknya pengiriman banyaknya. Iya, jadi selama masa PSBB itu bahwa hanya perusahaan di bidang ekspedisi lah yang bisa bergerak atau berjalan. Nah, untuk yang perusahaan di bidang sektor apa Pak menggunakan jasa PT MGM ini pada saat PSBB ini maksudnya? Terutama perusahaan besar Mas, ini semacam kayak kalau kita lihat ada DataScript itu adalah salah satu perusahaan besar di mana dia bergerak di bidang software, hardware,
komputer mas. Mereka so, kan ya, betul benar. partner mereka adalah pemerintahan. Iya. Kayak apa proyeknya mereka adalah kayak semacam ini. Kemarin itu kebetulan kami handling seluruh bank mandiri se-Indonesia. Oh, benar-benar Pak. Jadi Iya. ada beberapa sektor usaha yang memang tidak Betul. berpengaruh dengan pandemi Pak ya. Iya betul. Ya, jadi salah satunya kan bahan makanan pokok. nah Nah, terus pokok juga. cyber ya, betul. terus ini Telkomsel Pak ya. Telekomunikasi. Nah, jadi memang Betul. untuk di beberapa sektor ini memang nggak terpengaruh, malah dibutuhkan. Iya betul. Nah, sekarang kan lagi yang namanya sekolah kan ditutup. Mm-mm. Nah, sekarang sekolahnya di rumah lewat handphone. Nah, Handphone. pasti kan butuh jaringan internet yang Iya, luas. butuh komputer yang bagus berakses. Nah, itu Wallet memang sistem dia pakai. makanya untuk pendistribusian Iya. dari kota ke daerah itu pasti akan menggunakan ekspedisi. Betul. Makanya ekspedisi ini tetap eksis Pak ya. Tetap eksis. Oh, gitu ya. Karena jujur nih mas, kalau kita katakan kita bergerak ngomong bahwa ekspedisi itu kalau kita ngomong logistik ya, Iya. idenya dengan logistik bahwa logistik itu akan hidup ketika ada manusia hidup. Selama manusia hidup ada, pasti logistik dibutuhkan. Karena untuk membantu Pak ya, membantu Iya, betul, Mas. memisahkan barang dari satu tempat lain Pak ya. Nah, itu kan. Idealnya seperti itu. Nah barang itu apa saja macam-macam, mulai bahan pokok, ya kan, Iya. sampai dengan bahan ekstra, artinya begitu. Iya. Itu sih, Jadi Mas. memang untuk ekspedisi ini malah kerjanya itu lebih keras Pak ya Iya. di saat pandemi ini malah. Betul, Mas. Betul. Karena memang di sektor nanti seperti kayak telekomunikasi, bahan makanan pokok, Iya. itu kan nggak ada liburnya, dibutuhkan bahan pokoknya ini memang dibutuhkan dari semua lini. Iya. Nah, pada saat pandemi banyak kan yang namanya sakit. Iya. Nah, sakit dari sakit ibaratnya itu bukan fisik kita aja, tapi itu misalnya mental gitu lah ya. Betul, betul. Nah, jadi memang seluruh lapisan masyarakat itu terkena dampak dan imbasnya. Iya, iya. Betul, Ya kan? Mas. Nah, jadi kesulitan finansial, ekonomi, semua lah, semua lapisan masyarakat. Tapi memang dari sisi kesehatan, enggak semua orang dikasih kesehatan. Iya, Benar Pak? Nah, betul, Mas. seperti apa ini Bapak menjaga sistem imun? Padahal Bapak ini kerjanya beda. Kalau misalnya saya sebagai karyawan 2000, Ya. kita pasti work from home. Ya, Nah, artinya kita kan pastinya di rumah, Cukup kita di di rumah. rumah. Tapi kalau Bapak ini kan nggak di rumah, Iya. malah harus ekstra. betul, betul, Mas. Melayani customer yang mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini gimana Pak caranya menjaga motivasi supaya kita tetap produktif di masa-masa Betul. sulit seperti Baik, ini? Mas, yang pertama perlu kita sampaikan kepada para pemirsa yang terutama yang di rumah ya, bahwasanya untuk menjaga kesehatan kita harus jaga kebugaran dengan senam sehat setiap hari. Kemudian kita mengonsumsi minuman-minuman sehat kayak jahe, unik, Ya. itu kita konsumsi madu. Ini menjadi sebagai bagian dari visi kita. Kemudian untuk jasmani kita, dan itu jasmani Mas ya, tadi untuk Ya, rohani kita, rohani. yaitu pendekatan diri kepada Sang Khalik, Sang Penciptanya. Tuhan. Iya, Ya, kita sholat 5 waktu. Muslim, Ya, Islam, betul. Allah, Pak ya. Iya, itu selalu bersinergi ya. Yang tak kalah penting Mas, kita Iya. harus selalu berpikiran positif. Is Positive. positive thinking. Oh. Itu penting. Kenapa? Selama kita mempunyai pikiran positif, maka insya Allah di dalam jiwa kita ini sehat, energi. Kita nggak harus akan bersemangat lah ya. Iya, kita tetap survive. Kita nggak akan ada rasa capek, rasa lelah, itu hilang semuanya. Karena rasa capek dan rasa kita menyerah. Nah, itu kan ada karena kita mengeluh. Betul. Waduh, di masa sulit seperti ini gimana Iya, ya karena atasinya? mempunyai pikiran Negatif negatif. tadi. Jadi Betul. memang kuncinya ini kita harus tetap selalu berpikiran positif. Iya. Nah, berarti kita pasrahkan, kita serahkan memang hasilnya kepada yang Iya. Maha Esa. Betul, betul. Sesulit apapun keadaan, kita memang tidak boleh menyerah, tapi pasrahkan hasilnya semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setuju. Setuju Pak ya? Setuju Mas. Nah, ini Pak Arif, Ya.
untuk PT MGM sendiri di bidang ekspedisi, untuk partner kerja Pak yang mendukung Bapak supaya bisa dipercaya sama customer ini, misalkan jalur darat, laut dan darat. Nah kalau jalur darat ini Bapak pakai media transportasi milik sendiri atau sewa ke tempat lain mungkin? Jadi gini Mas, untuk menjaga supaya customer ini percaya kepada kita, tentunya bahwa kami akan melayani sesuai dengan lead time yang dia butuhkan. Itu yang pertama, tak kalah penting. Ya. Mediasinya adalah kita ada 3 macam. Jalur darat atau tracking itu menggunakan armada PT MGM sendiri. Oh punya armada Kita punya Mas. Jadi mulai Fuso yang kita punya pakai buka bak semuanya bisa Ya. dibuka, itu kita siapin. Mereka mau kirim barang yang segede-gede apapun kita siap. Seberat apapun kita siap handlingnya gitu. Menyesuaikan Belum lagi yang misalnya Mas, supaya saya kirim aman nih gak kehujanan, saya pakai bom yang besar, kita masukkan barang mereka sehingga sampai barang itu di tempat tujuan ya insya Allah sih aman. Karena apa sih Mas, jasa semacam yang kita pegang ini adalah amanah. Yeah. Dimana saya harus menjaga amanah dari customer atau klien kami agar tetap puas. Iya, terutama itu kenyamanan mereka, kepuasan mereka itu selalu dibutuhkan oleh mereka. Motonya Betul sekali. Kalau untuk di jalur laut Mbak, nah pengiriman jalur laut Bapak PT MGM mungkin punya kapal sendiri atau tetap kerjasama dengan perusahaan lain? Kalau untuk kapal laut sih kami menggunakan jasa armada kapal yang sudah ada sih Mas. Terutama saat ini pun kami masih dengan setia menggunakan armada PT Dharma Lautan Utama. PT Dharma Lautan Utama. Iya. Jadi mereka lah yang membantu kami Itu untuk mengekspor dari Surabaya ke Kalimantan. atau sebaliknya Pak ya? Betul Dari sekali. Kalimantan atau Iya. Papua mau ke Betul. Surabaya atau Jakarta. Betul gitu ya. Mas. Armada kami langsung ikut. Oh. Jadi Fuso kami langsung ikut di atas kapal, nyebrang sampai balik lagi juga gitu. Kalau untuk Udara sampai dengan saat ini kami masih mempunyai partner kami yaitu Garuda, Citylink, kemudian Lion. Garuda Indonesia kan pemerintah Pak ya? Iya betul. Di mana mereka yang banyak alternatif untuk flight Mas. Oh. Kenapa kita menggunakan? Karena mereka yang punya, Iya. yang punya jalur yang mutlak, sehingga dimanapun kita dibutuhkan pada saat minta cepat kita punya jadwalnya. Itu sih. Malah lebih mempermudah. Iya betul. distribusinya, Pak ya? Betul. Jadi untuk Bapak Ibu atau family atau teman-teman yang memiliki usaha yang membutuhkan jasa ekspedisi ke luar provinsi atau antar pulau, PT MGM bisa membantu. Mungkin bisa disampaikan Pak. Nah akhir tahun ini kan biasanya mau menghadapi akhir tahun nih Pak ya. Iya betul. Biasanya kan ada promo atau semacamnya gitu Pak mungkin. Ya, kepada para pemirsa yang masih berada di rumah atau perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan pengiriman jasa kami dari MGM PT Multipindo Gilang Makmur cabang Surabaya, kami memberikan diskon atau harga khusus kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang untuk pengiriman dari Surabaya ke Jakarta. Itu kita akan kasih diskon habis lah. Diskon habis Pak ya? Diskon habis lah. Itu khusus untuk member atau orang yang baru Pak? All. Kita tidak hanya member, tapi kemudian untuk new member pun juga akan mendapatkan hak dan yang sama kepada kami. Oh. Nah, itu dia manfaatnya. Jadi Bapak Ibu Auto Family jika ingin mengembangkan ekspansi bisnisnya ke luar pulau, pengiriman barang dengan aman, nah kita pun tenang. Ya. Nah, jangan ragu untuk segera menghubungi MGM. Nah, karena sudah jelas jalur pendistribusiannya lewat darat, laut, dan udara. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Betul sekali. Untuk kecepatan, Ya. mungkin dalam waktu setengah hari harus nyampe, berarti kan jalur udara. Iya, betul Nah, sekali. kalau untuk misalkan dalam tempo waktu agak lama, terus murah, tapi masih bisa
masih bisa dikirim, Ya, itu bisa lewat jalur darat maupun laut. betul sekali Mas. Oke. Saya terima kasih sekali Pak Arief sudah menemani dan memberikan informasi yang mengenai tentang ekspedisi, dan yang tak kalah penting adalah membagi yang namanya ilmu untuk menjaga diri kita supaya tetap sehat. Jadi sistem imun dalam diri kita itu memang terdiri dari gelombang pikiran kita, Pak ya. Betul Nah, jadi sekali. suasana hati kita dan pikiran kita selalu positif, maka apa yang akan kita lakukan adalah positif. Jadi tetap semangat, sehat selalu, supaya rezeki mendatangi kita semua. Betul, setuju. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.